sini, Mesias ada di Itu sana. nabi palsu Jangan tentang kamu Muhammad. percaya. Tentang Muhammad. Sebentar Pak Trisula, Pak Trisula sebentar. Bang Endo, diam dulu Bang. Pak Trisula sebentar, Pak Trisula. Diam dulu. Pak Trisula tolong turunin dulu, Bos. Pak Trisula tolong turunin dulu, Bos. Waduh, kabur kan? Udah ketahuan. Ya, ketahuan si Zuma. Juma kok kabur? Sudah kabur. Saya sudah sering Juma kali kok naik. kabur? Jangan kabur dulu Iya, kau Juma. benar sekali. Zuma kabur, itu saksi ya semua ya. Bang, Ketika saya sebagai muslim membuktikan. malu Bang, serius. Dia mempelintir. Serius, Pak. Ya, Di benar. situ, Anda boleh saya nanya Bang, di situ melihat atau mendengar Bang? tidak, Kalau dia di cuma Bang. mendengar suara dari langit. Mendengar, dirubah menjadi Nah, pilihan. benar. Saya, Bahkan aduh, di dari situ, tadi saya ini. bahkan di situ Saulus tertulis, Saulus rebahan dan menutup matanya. Makanya ketika dia bangun, dituliskan, ia bangun lalu membuka matanya. Berarti waktu ada suara itu, Saulus menutup matanya. Berarti secara dia teoritis tidak melihat. Berarti Seperti itu. mendengar. Tadi saya sudah menjawab, Betul Pak. Bang, betul. Tadi saya Arah si menjawab. Juma. Suruh naik lagi dia, host. Itu kan begini. Pesan Yesus bahwa dia akan datang kedua kali itu bersama malaikat dan di Bukan, awan-awan. Pak. Nah, Jadi kita waktu harus Yesus benar-benar datang kepada Paulus itu kan cahaya saja, bukan sebentar, datang Pak. dengan malaikat. Sebentar, Pak, sebentar ya. Jadi karena mohon maaf ya, kita harus belajar Alkitab itu benar-benar. Karena saya sendiri pernah belajar tentang Islam, berapa agama saya pelajari. Nih, dia tadi menghubungkan Galatia 3 ayat 13 itu dengan Ulangan 21 ayat 23. Tapi kalian tidak pernah mengutip satu perkataan dia. Lihat. Zuma berkata, dikutuk oleh Allah. Dikutuk, ingat ya, dikutuk. Si Zuma berkata dikutuk. Kalau saya dibiarkan naik dari tadi, siapa yang nurunin? Jangan diturunkan dong. Jangan diturunkan. Ya, tolong yang lainnya diam ya. Tolong yang lainnya diam. Saya pengen teman-teman dengar semua suaraku. Ya, siapa yang turunkan saya tadi, host? Anda yang turunkan saya. Iya, saya yang turunkan. Ya makanya diam dulu Juma. Biar jangan ribut. Biar jangan ribut. Biar jangan ini kamu Putus sawit, ribut banget, dengarkan gimana itu, sih? putus sawit, dengarkan tuh. Oke, dengar. Diam dulu saya. Dengar dulu saya. Ya, silakan. Kalau ribut, siapapun saya turunkan. Dengar ya. Ini kenapa kau anda turunkan ini ke Labang Sawit? Ngapain dia di sini? Dengar. Ini kita mulai satu-satu ya. Siapa Ini yang tadi ke diskusi? Labang Sawit ini ngapain? Siapa tadi yang diskusi? Siapa tadi diskusi? Saya host. Oke, silakan. Jadi enggak ada yang ganggu ya. Enggak ada yang ganggu ya. Ya, Oke, Zuma, tunjukkan di mana kamu tadi bawa kisah kisah para rasul 9. Kok kisah para rasul 9? Ya. Aneh ente ini aneh. Oke, jadi kamu nggak mengakui bahwa kamu tadi saya berkata tidak bahwa membawa Saulus kisah para wartawan. Saya bawa Matius 24. Oke, Matius 24. Ya, Matius 24. Ya, siapapun yang melihat Mesias ada di sana, Mesias ada di sini, jangan percaya. Karena memang tidak seorang pun yang pernah melihat Mesias. Maka dari situ, di mana kamu tunjukkan bahwa itu Mesias palsu? Ayat mana sebagai pedoman kamu? Baik. Sebab ayat mana sebagai pedoman kamu? Dengarkan saya. Dikatakan kemudian oleh Yesus di dalam Matius 24 ini, ketika dia berbicara dengan muridnya di Bukit Zaitun, ditanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu dan tanda akhir dunia ini?" Apa kata Yesus? Tanda kedatangannya apa? Bisa kau sebutkan satu? Tanda kedatanganku? Ya, jikalau engkau melihat Mesias di sana, engkau melihat Mesias di sini. Tanda kedatanganku, dengar. Tanda kedatanganku apa? Sebut. Ya, langit gelap gulita dan sebagainya. Nah, itu terjadi nggak? Yang lainnya. Itu terjadi nggak pada saat Paulus mengaku bertemu? Enggak. Berarti yang datang kepada Paulus itu siapa? Ya, Yesus nggak pernah datang kepada Paulus, hanya suaranya. Jadi siapa yang ditemui itu siapa? Coba. Di mana? Jadi yang suara, jadi suara itu suara siapa? Ayat itu di mana? Iya, kamu kan berkata siapa yang mendatangi Paulus itu kamu tuliskan di ayat mana? Ayat mana? Itu kamu narasi kamu itu seperti itu dari ayat mana? Saudara, apa tanda kedatangan Yesus?
Coba sebutkan. Tanda kedatanganku. Ya, salah Tanda satunya gelap kedatanganku. gulita. Tanda kedatangan Yesus Terus? salah satunya gelap gulita. Banyak yang Matahari lainnya, menjadi salah gelap. satu aja. Bintang-bintang Ya. berjatuhan. Sekarang Ya. pertanyaan saya, ketika Paulus mengaku didatangi oleh Yesus, apakah tanda itu sudah terjadi pada saat itu? Terjadi Ya, nggak? ketika Paulus Terjadi nggak? ketika Paulus Terjadi Paulus nggak? mengaku didatangi oleh Yesus, itu Terjadi di nggak? ayat mana? Ketika Terjadi nggak? Paulus mengaku didatangi Saya oleh Juma, Yesus, santai, itu di ayat Juma. mana? Saya Ini kutu sawit ngapain di sini? kamu jangan panik, biarin aja. Enggak, dengarkan saya. Ketentuan logika di sini. Dengarkan Dia saya. kayak logika Aku Calvin. cuma Dengar. diam. Fokus. Nih, Fokus, suruh fokus. diturunkan aja dulu ini kecoak sawit ini. Apa? Biar Enggak, dia enggak, aku jangan, diam jangan, dulu. jangan. Enggak usah ganggu. Jangan diturunkan. Diam ajanya dia. Turunkan. Jangan turunkan. lari, Zuma jangan lari. Sekarang ya. sekarang Tunjukkan pertanyaan saya. di Sekarang mana pertanyaan saya. Kamu bisa Ketika bernarasi. Anda- Tolong tunjukkan saya di mana kamu bisa bernarasi bahwa Paulus didatangi Yesus. Jadi yang datang kepada Kamu Yesus bisa Paulus bernarasi ini siapa? seperti itu? Iya itu di ayat mana? Iya itu di ayat mana? Di dalam kitabmu sendiri Galatia 1 nomor 1. Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Oke, Galatia 1 nomor 1. Oh, minta dalil, aku tunjukkan dalilnya. Apa? Apa? Ya, oke, Apa? mana? Oke. Kita tunjukkan. Apakah dia melintir Alkitab? Sebentar, Silakan. jangan kejang-kejang. Nah, silakan, Dari silakan. Paulus, seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus Allah Bapa yang telah membangkitkan dari dia antara orang mati. Mana di sini tertulis mendatangi Paulus Nomor di mana? 11 dan nomor 12-nya coba kau baca. Nomor 11, sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudara bahwa Injil yang kuberitakan bukanlah Injil yang berasal dari manusia. Aku tidak menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya melalui pernyataan Yesus kepadaku. Mana di sini Wah. didatangi mana? Mana Oke. didatangi? Sekarang dia Mana komunikasi dengan didatangi? Yesus. Di sini Dia ada mengaku enggak? enggak? Kata-kata Mengaku didatangi. enggak dia menerima Yesus, menerima Injil dari Yesus? Mengaku enggak? Dia menerima Injil dari Iya, Yesus karena mengaku ini Zuma. enggak? Mengaku Dia enggak? berkata seperti itu. Mengaku Kamu enggak? jangan kejang-kejang. Kamu jangan lari dengan enggak? kata mendatangi itu tadi. Jak. Iya. Mengaku enggak? Karena dia Mengaku melaksanakan enggak? perintah ini. Nah, sekarang pertanyaan saya, ketika Paulus dengar sebentar, biar saya ketika jelaskan. Paulus, Kamu bertanya saya jelaskan. ketika Kamu bertanya Paulus saya jelaskan. mengaku menerima Kamu bertanya saya Injil, jelaskan. dengar, ketika Paulus Saya mengaku tidak menerima mau Injil, digiring opini yang pertanyaan menyesatkan saya, dari kamu. apakah Host, gantian ngomong tanda-tanda, bisa, host nih, apakah host. tanda-tanda kedatangannya ada? Dengar ini mulut. Nggak, tolong satu-satu, cuma satu-satu. Ini bukan di Dengar. Anda. Ini kelabang sawit Trisula ngapain di Saya sini? seorang Satu, muslim, Trisula saya satu. objektif di sini. Tolong Kelabang satu-satu. sawit ini Juma. ngapain di sini? Bang Juma diam dulu, Bang Juma diam Iya, dulu. saya objektif. Tolong satu-satu. Juma ya, Diam dulu, satu-satu diam, lah. diam. Bisa? Diam dulu, diam. Bisa saya jelaskan? Ya, bisa saya jelaskan di Galatia 1 ayatnya yang ke-11. Lihat nih. Di Galatia 1 ayatnya yang ke-11 dan 12. Di sini Paulus menyatakan perintah Yesus. Lihat segala pengajaran yang dituliskan di Matius 28. Ya, kita buka di Matius 28. Nih, perintah Yesus apa? Nih, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa akhir zaman. Ya, paham di situ? Jadi tidak didatangi ya, jangan lari dari kata didatangi. Jadi di mana tertulis Paulus didatangi oleh Yesus? Oke, Mana? silakan kau bacakan 1 Korintus 15 Mana nomor 8. tertulis Bang di Juma Paulus konsisten Bang Juma. Ada atau enggak itu? Mana tertulis Dong, Juma. di mana? Diam. Di mana tertulis Satu bahwa Korintus Paulus melihat Yesus? 1 Korintus 15 Di- nomor 8. Ada atau enggak? Bentar Bang siapa tadi itu? Bentar. Konsisten Bang Juma. Ada atau enggak itu? Ada atau enggak? Saya jangan di mute dong. Iya ada atau enggak itu dulu? 1 Korintus 15 nomor 8. Silakan Ada Anda atau baca. enggak? Itu dulu ada atau enggak? Ya, sebentar. Oke, kita lihat ya. Oke. Ya, ingat ya, menampakkan diri Iya. ya di sini ya. Yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku sama seperti sebentar. Sebentar. Jangan jeder. Ini kamu akan malu sekali. Lihat.
Kamu akan malu sekali. Kamu akan malu sekali. Lihat Biarkan ya. dulu Bang Juma, Lihat. biar Kamu akan malu lihat sekali. dulu, lihat Nih, dulu, jangan lihat dulu, jeder-jeder lihat. ya. Bahkan kamu literasi bahasa Indonesia saja tidak tahu cuma. Ya, menampakkan diri. Oke. Menampakkan diri itu apa maksudnya? Menampakkan diri maksudnya apa? Sebentar. Jangan biarkan saya menjelaskan. Biar saya Menampakkan diri apa? menjelaskan. Menampakkan Saya buka data diri. dulu. Diam dulu Bang Menampakkan- Juma, diam dulu. Ini kayak anak-anak saya mau dengarkan dulu sampai selesai ngapa sih? Kayak bocah kali pun. Pengemis, kau turun Oke. pengemis. Ngapain kau di sini? Sebentar, Koin, sebentar. koin. Sebentar ya. Menampakkan Sebentar ya. diri. Kalau lu mau apa? Sebentar. Sebentar. Bang Juma diam dulu. Sebentar Belum ya, apa katanya. sebentar. Kapan saya menjelaskan? Kalau gitu, Sebentar. kapan? Iya biar Kapan? didapatkan Kapan? datanya dulu. Diam. Bisa gantian Zuma? Bisa gantian Zuma? Oke. Kapan saya menjelaskan? Ya silakan Bang Lah Gol. gimana? Kapan saya menjelaskan? Saya Kapan saya belum menjelaskan? menjelaskan. Saya Ya sudah kau belum jelaskan. menjelaskan. 1 Korintus 15 nomor 8. Orang tadi Bang Juma, Ih. Bang Juma tadi bentar. Bang Ini Juma gimana sih? Ada Saya bisa nggak tadi menjelaskan yang nggak? mendatangi itu dulu yang jelaskan. Ada Oh, nggak sebentar mendatangi itu tadi? begini. Biar Kapan kita saya diskusinya menjelaskan? Gimana teratur. sih? Bang Saya Suma, mau menjelaskan. Bang Suma, sebentar, semuanya diam dulu. Itu Bang sudah Suma, menampakkan diri itu. paling Jedar. bagusnya begini Bang Suma. Sebentar, Kalau Bang sebentar, Suma kamu jangan- membawakan data, Bang Suma yang tunjukin datanya. Iya, Baru iya, kita iya, menanggapi. Itu baru diskusinya teratur. Alah, Masa Bang Suma banyak hanya alasan. sebutkan data, terus suruh orang lain yang buka. Iya masih bagus. Sebentar, saya ngajar sebentar. kalian. Ini saya bukakan Saya kan dia, ngajar. Bang. Saya kan ngajar. Saya kan mengajar. Bang Juma, Saya ngajarin dengar. kalian. Dengar dulu Bang Juma. Itu tadi kan belum selesai bahwa di mana dikatakan kata mendatangi kan nggak ada. Dan kita lanjut. Ini kan kita lanjut. Bang Gol mau menjelaskan. Bang Jo itu jangan mau dibodohin sama Nur Alim itu, dia di sini cari koin. Jangan mau ikuti Dia- narasi dia. Gimana Dia sih? gitu Bang, gitu dia caranya Bang Tri. Jangan ikuti Dia narasinya. emang gitu caranya dia. Dia kayak anak-anak itu Bang. Bang Jo mau Coba kalau ikuti di Komal narasinya. ini Salah Bang Jo. Gak boleh gitu. Bang Hos mantap loh Komalnya, saya akui di sini satu-satu. Bahkan aku pun nggak berani ngomong panjang lebar, serius. Oke, Kalau sebentar dulu, tempat dia sebentar Bang, Salam. Dengar dulu Kalau tempat dia teman-temannya. Kita Sebentar, tadi kan sebentar dulu. mau Nah. mau minta penjelasan dari dia ada atau enggak sesuai dengan narasi dia kan gitu. Ya, Tapi Mas dia Jo, itu salam melanggar semua. topik. Shalom Bang. Jangan ikuti narasi dia. Iya. Enggak. Saya yang ngikutin Begini, narasi, begini. Anda memotong-motong, Kita Pak. nggak mengikuti narasi dia, Bang Endo. Di sini kan sesuai dengan apa yang dia katakan, terbukti atau enggak apa yang dikatakannya, kan itu yang kita cari. Jadi dia Begini, maksud saya gini. Dia kan harus. Sebentar dulu. Rame dia potong karena apa? Dia nggak mau dengar penjelasan. Ya itu terserah dia. Sebentar, Jadi di sini si Juma ini dari sisi satu dia nggak percaya Injil yang kita imani, tetapi dia dari sisi satu lagi dia menyerang iman dari yang Injil yang kita imani ini. Jadi yang mana yang benar gitu loh? Sementara dia nggak percaya iman kita ini, Injil kita. Ya, oke. Hal ini tidak akan saya cuatkan di sini karena memang Zuma tidak mengerti apa itu menampakkan diri atau melihat, itu sesuatu yang berbeda. Menampakkan diri itu bisa melihat tapi bukan wujudnya. Ya, menampakkan diri berarti tidak berwujud tetapi dapat dilihat. Salah satunya dia Maka- Mau melihat dinaikin cahaya. lagi? contohnya kita Mau ini dinaikin aja lagi apa Bang. enggak? Contohnya bentar kita ya. ini aja Bang. Bentar. Makanya coba, Bang, coba. aku tadi menunggu teman-teman sebagaimana yang dinarasikan oleh dia sesuai dengan Alkitab kita atau enggak, itu yang aku cari. Ya, makanya Bang, saya tadi izin, Bang, pengen 1 menit, Bang, ya. jelasin. Oke, Izin, silakan Tuan Eh, Logika. jadi Contohnya gini, Bang, yang, ya. bentar. Siapa yang Oke, turunkan coba, tadi nanti. dia? Turun sendiri kayaknya dia itu Bang, turun sendiri Ya, kalau enggak tidak ya naik lagi. turunin Kalau ya. Mau di bawah. dinaikin lagi apa enggak? Mau dinaikin lagi apa enggak? Naikin lagi. Naikin aja, Bang. Jangan di-kick Oke, ya. tunggu. Biar kita diskusi tunggu ya. aja. Di mute kalau Juma sampai naik lagi Juma. giliran satu orang ngomong, satu mute. Itu pelajaran. Iya, jadi Biar gini teratur. teman-temannya,
kita biarkan saja dia baca tentang Bible kita, namun kita melihat benar apa enggak seperti itu gitu, sesuai atau enggak, itu aja yang kita selidiki. Iya, itu benar Jo. Tapi harus dengar dulu penjelasan Bang Rames. Kalau Bang Rames lagi jelaskan, jangan dia potong-potong. Iya. Betul, hati-hati penggiringan Bang. Dia itu suka ngiring-ngiring maksa-maksa. Betul atau enggak? Iya atau enggak Benar, gitu. benar, Jadi jangan mau benar. digiring gitu. Makanya Ini di komal-komal sini- teman-teman. Makanya di sini kalau dia naik kembali, saat dia ngomong kita diam aja. Saat kita nanti ngomong dia diam, kita diamkan dia. Sesuai atau enggak apa yang dinarasikannya, itu aja yang kita minta. Yang menilai nanti yang di bawah saja. Nah, kalau dia mau naik kembali silakan naikkan aja. Host, tapi saran saya lebih bagus siapa yang membawakan data, dia yang buka. Bang Logika turun dulu Bang Ternyata- Logika. Bang Logika kena apa? Kena Jangan. Ya enggak, Ternyata Jumanya sudah kena nggak ada- peringatan dia, ternyata kena Jumanya peringatan. udah nggak ada lagi mereka di repot bawah. itu, anjing-anjing Jumat tuh. Ini Bang Logika apa kena ini? kena apa? Kena apa dia? Harus turun dia. Host coba Mereka lihat. Jadi Tuan Logika ini kan, bahwa dinaik Tuan untuk Logika ganti ini Bang ini Sumardi lawannya Lubis Juma ini. sementara. Iya. Nanti Naik lagi kalau mau naik lagi masih di bawah naik naik lagi, aja. Kalau silakan. masih bisa naik aja Logika. Bang Nggak Logika. ada lagi, nggak ada lagi orangnya. Berarti kena apa dia tuh? Kena Ya mereka tuh gitu Bang Jo, dengar ya. Mereka itu Juma itu udah nggak laku. Makanya dia cari orang yang awam. Betul, setuju. Udah nggak setuju. laku dia, Iya, betul. udah nggak laku. Betul. Oke. Betul. Sebentar. Oke, gini ya. Nanti biar bisa kalian bisa menjawab ya. Saya buka datanya. Tolong diam dulu semua. Jadi tolong nih. Nanti kalau dia bilang menampakkan diri dari kata dasar tampak, dia melihatnya dari kata dasar tampak dapat dilihat. masih Tetapi aslinya kita itu lihat. Logika yang dinaikkan itu aslinya itu. Oh iya iya. Sebentar. Asli. Ya. Iya. Ini ketika dikatakan menampakkan ya, membuat menjadi dapat dilihat, memperlihatkan diri muncul, muka memperlihatkan. Nih bukan muka memperlihatkan diri, tapi strip. Di sini kata strip gini, ini bisa jadi seperti itu. Tetapi dalam di situ nih, dalam ini ya, kita buka dulu. Kita buka 1 Korintus 15 ya. 1 Korintus 15. Menampakkan diri juga dilihat apa? Di 2 Korintus. Dapat dilihat. Yang dilihat apa tapi? Lihat ya. Sebentar ya. Mohon maaf. Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 9. Nih, yang dilihat benar, yang dilihat apa? Nih, yang dilihat bukan Yesus. Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 9, mohon maaf. Kisah Para Rasul 9, ya. Nih, Kisah Para Rasul 9. Nih. Dalam perjalanan ini, tiba-tiba cahaya memancar dari langit dan mengelilingi dia. Yang dilihat apa? Yesus atau cahaya? Yang dilihat apa? Cahaya. Yes, cahaya, tapi suaranya Yesus, bukan wujud dari Yesus yang dikatakan di Matius. Nih seperti kedatangan anak manusia. Dia datang seperti anak manusia. Ingat, jangan mau dialihkan. Mesias akan datang, yaitu kedatangan anak manusia. Di sini yang datang anak manusia atau cahaya? Iya, ini kan di sini ini, yang datang cahaya. Iya Bang, oke Bang. Sebentar. Ini kan nggak ada lagi Bang Juma. Ini kan Bang Lokal 5, Lokal 5 dan Bang Hodo. Kalau sama Bang Rames di sini moderator ya kan. Di sini kalau kalian mau diskusi, pilih siapa yang ada di bawah itu. Banyak orang yang mau naik itu, biar kita lanjut apanya. Ya, saya terima kasih kepada Tuan Logika yang sudah mulai. Sebentar. Lagi memilih. Sebentar, mohon maaf. Ya, mohon maaf, saya mau berbicara dengan Tuan Logika sebentar, bisa? Saya terima kasih kepada Tuan Logika, walaupun Anda secara Muslim, tetapi Anda sekarang sudah mempunyai marifat dan Anda membuktikan menunjukkan satu penyesalan
apa yang telah Anda lakukan dulu, karena mungkin Anda saat itu tidak memahami dan terjebak dalam polemik agama Anda sendiri. Saya apresiasi kepada Anda sehingga Anda tetap beriman dengan benar. Terima kasih Tuan Logika. Oke, salam toleransi. Iya. Silakan Tuan Logika dijawab. Iya. Ya Bang, saya juga Ya, ya sekali lagi selamat. mengucapkan beribu-ribu minta maaf ya kepada teman-teman, karena gimana pun ya tidak akan bisa saya rubah sesuatu yang pahit akan jadi manis. Intinya salah akan kita tempatkan di tempat yang salah, benar kita tempatkan di tempat yang benar. Saya tahu nggak ada manusia yang tak berdosa. Kesalahan yang saya lakukan itu fatal. Maka dari itu apa sih yang harus kita lakukan saat kita salah? Ya minta ampun kepada Tuhan dan minta maaf kepada orang-orang yang pernah kita sakiti. Begitu Bang. Dan saya alhamdulillah udah hampir 2 tahun tuh nggak akan pernah melakukan hal yang sama, bahkan terpikir pun tidak lagi. Ya, keren. Gitu, Bang. Makasih udah banyak marifat. teman-teman Sekarang semua. udah marifat. Siap, keren. Ya, keren. Iya. Ya, di- Nggak bisa diskusi dia. Dia Saya bisa baru buka bangun. komal, ada narasumbernya dia biasanya. Ya belepotan lah. Bang Zuma pula dinaikkannya kan. Kalau kita di sini ya, kalau sudah ada satu muslim yang bicara gitu ya, kita semua yang lain diam. Teratur gitu loh kalau orang muslim itu. Bang Juma udah bicara di sini, kita yang lain diam menyimak begitu. Itulah. Ntar ada Bang Juma nih. Bang Juma gimana? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Habis Kata Bang Juma. satu kata Bang Juma. Habis Satu itu kata untuk Bang Juma. Bang Juma malam ini keren. Alhamdulillah, masya Allah, subhanallah. Itu tadi si anak anjing akhir Juma yang minta dinaikin. Yang mana? si Itu anak Logila. anjing. Logila. Enggak ada. Justru saya suruh dia turun. Ngapain kelabang ada di situ? Udah komalnya hancur, naik pula bikin hancur ya. Tapi biasalah dia cari makan, cari nafkah kan ya. Biarkan aja dia teman-teman. Yang pasti kita sudah permalukan beliau ketika dikatakan bahwa Yesus tidak datang kepada Paulus. Faktanya di dalam 1 Korintus 15:8 Paulus sendiri yang mengaku bahwa Yesus menampakkan diri kepada Yesus menampakkan diri kepada dirinya. Gitu aja sih. Yang ada juga topi yang menarik, dia nggak bisa menjawab Bang Juma. Iya. Oh, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Kata dia, iblis tidak dijadikan, itu juga. Mau menangis tapi lupa nadanya dia itu. Kasihan. Mau menangis lupa caranya. Ya, lupa caranya menangis. Lupa caranya menangis. Kalau saya ada di situ, gue injek lehernya gini cara menangis nih gitu loh. Iya, Sudah gila teman-teman. masuk gua. Iya biasalah cari. Saya tuh maunya lawan dia diskusi kalau dia benar-benar sudah menyatakan dirinya sebagai kafir. Kan sekarang baru proses kan ya? Enggak, udah kafir dia kok. Udah ya? Oh. Udah resmi dia jadi kafir. Orang udah nyanyi-nyanyi Yesus kok. Enggak Iya. Bang dia. Kafir lah udah kalau begitu. Belum. Kafir udah, gue yang ngomong kenapa? Tapi Gurunda dikeroyok dimanapun dikeroyok sama berapa orang dikeroyok, kok nggak bonyok ya Gurunda ya? Enggak itu. Luka di Iya. tangannya. Coba angkat tangannya, Iya, Bang. tuh, Lukanya. bermasalah. Coba lengannya Banyuma, ada luka enggak? Malah Enggak tambah dong. ganteng. Enggak itu jari-jari yang di depan, jari-jari. Tuh luka kan tuh. Lu kan habis benjol-benjolin Luka. muka orang. Nah itu. Benarin dulu. Sabar ya teman-teman. Aku ada pantun Kanda buat Silakan. Oten. Beli ikan di dalam pasar. Cakep. Jangan main-main sama anak Makassar. Ay keren sekali. Pas saya pantun kalau begitu Panas tuh pantun di kita. bawah. Oh pantun panjang pendek dan singkat. Ada juga pantun saya nih. Saya juga punya mereka pantun dari untuk Messi. Ustadz Dio. Saya juga punya pantun untuk Ustadz Dio. Ada ayam makan gendodong, diam dong. Ayam makan kedondong. Salah. Ada juga pantun saya. Terekam Jung.
ayam jantan dari timur, itulah Bang Juma. Nah itu. Ada bakat Bagus. semuanya Yang main yang pantun. yang di YouTube suara saya gimana? Udah bagus. Itu julukan itu udah aku kasih lama sama Bang Juma sejak di zaman WA itu Bang Andi. Ayam jantan dari timur itu. Ayam jantan dari timur, ya, masya Iya, Allah. udah sejak di zaman WA dulu itu. Alhamdulillah. Di sini nggak ada pasien, nggak ada. Sambil Belum, menunggu aja Bang Pak. Juma. Baru buka. Oh, baru Berapa buka, menit? baru buka. Ketiduran tadi Gurunda. Baru pembukaan 1. Tinggal berojol nanti. Kalau udah pembukaan 3 ya itu berojol udah itu. Mau ngantri di sini mah. Alhamdulillah. Sambil ngomong ini Bang Dio jam berapa besok Bang Dio? Jadi nggak? Iya, Oke, jadi udah, kan, udah insya Allah bagus. habis YouTube udah aman berarti. Insyaallah. Alhamdulillah. Habis Udah asar, calling-calling insyaallah. aja dah. Orangnya minta yang dekat, yang ada fotokopian katanya, yang ada bisa ngeprint. Area Pramuka lah di Kayaknya situ. mau sekalian ambil data kayaknya. Area Pramuka lah. Oh boleh. Area Di Pramuka Pramuka ada? aja. Di hotel. Nanti saya WA. Ada tempat enak di situ. Teman saya yang punya hotel. Bisa. Iya, bisa ngeprint kan? Bisa. Oke, siap kan dah, siap. Terekam. Nanti di WA aja. Oke. Mudah-mudahan ini Allah mudahkan insyaallah. Amin ya Allah. Saudara-saudara yang ada di YouTube, sabar bang. Tadi ada sekitar berapa lama suara saya nggak ada? Oh nggak kerekam waktu debat? Nggak tahu ini. Waduh. Tadi nggak terekam ya teman-teman? Atau hanya suara putus-putus doang? Yang di YouTube? Gambar putus, suara tetap ada. Cuma gambar yang terputus, suara tetap ada. Macet-macet Bang katanya. Tapi bisa diterima kan? Bisa. Yang penting bisa Materi- diterima dengan akal Iya. sehat udah. Iya betul. Yang lucu itu hostnya. Bosnya kasih mau nangis. Berasa kayak ngomong sama alien tadi. Betul. Gitu mukanya kan. Akhir Juma kan pakai Starlink, masa putus-putus? Nggak tahu ini HP-nya kali, Ahi. Oh. Karena sering kayak gitu. Nanti dikeluarkan dulu, baru bagus kembali. Betul lah, hostnya tadi itu mau menangis beneran. Iya. Nah, Penghandi nangis. serius itu. nangis minta Tadi ini kan bantuan. terakhir saya masuk situ, narasinya narasi kayak mana tadi itu naikkan lagi tuh Bang Zumanya katanya. Jangan diturunkan lagi katanya. Bang Juma dikit, Bang Juma Kayak dikit merasa di framing, Bang Juma bersalah dikit di gitu. framing kabur. Kurang asem. 2 kali saya diturunkan. Ketiga saya sudah tidak bisa naik lagi. Dari tadi lo saya minta naik, nggak dinaikkan lo, kurang ajar. Pilih-pilih orang dinaikkan. Kalau saya, gua serampang semua kalau saya naik. Gua gedein suara aku habis semua. Yang pasti malu dia, malu. Sampai dia harus masuk ke KBBI menjelaskan tentang kata nampak. Malu. Kita sudah permalukan dia, teman-teman. Saya ada pantun nih satu nih. Ya, silakan Bang Arif. Nah ini pasti cakep nih kalau ini. Saya percaya ini kalau pasti cakep Ya. ini. Bang Zuma bukan viral karena sensasi, Cakep. karena isi. Di tengah zaman penuh distraksi, dia jadi penjaga pondasi. Keren. Keren. Mantap sekali. Sejak kapan kayak gitu pantun? Itu Tahu, pujian Bang itu, Arif. bukan pantun. Pujian itu. Bang Arif tahu, Bang Juma lagi bangun rumah untuk subsidi, pondasinya kuat. Itu maksudnya. Itu mah deklamasi itu tadi tuh, deklamasi itu. Ada lagi satu nih, ayo Ya. Ya apa tuh? Ya, malam datang bintang bercahaya. Cakep. Langit tenang tanpa suara. Semoga lahir banyak Bang Zuma yang jaga iman tanpa lelah dan putus asa. Amin.
Ya, Gurunda kan ini penonton ada 6K nih di TikTok, mungkin mau mengedukasi tentang perdebatan barusan Gurunda. Sabar ya, sabar. Ya, sabar teman-teman ya, lagi ngebenerin perangkat Gurundanya. Ke Burundi naik sepeda. Nggak cakep. Dia nggak masuk akal lah. Makanya nggak cakep. Ini parah. Itu masa kayak gitu nggak bisa terusin. Ke Burundi naik sepeda. Bang Andi ada-ada saja. Kan gitu Bang Andi. Iya deh, ke Burundi naik sepeda. Yang ngomong ada-ada aja gitu ya. Bang Andi ada-ada aja. Iya, betul. Ayo Tan, naik Tan. Bang Handi tadi screenshot fotonya host dimasukin ke Canva. Saya bingung kok ada orang yang mukanya kayak gini ya. Ini parah nih. Udah tuh gue screenshot mukanya hostnya itu gue jadiin thumbnail itu mukanya lu lihat thumbnail gue mukanya hostnya. Iya. Kalau si Aka ngambil ya, Kalau saya dapatnya malah pas kayak gini Bang Andi. Bentar. Kok aku kebesaran sih? Kebesaran. Allah Akbar. Allah Akbar. Lupa Ya screenshot Allah ya barusan. Karim. Kasihan kali nih, kasihan. Bukan kasihan itu kasiman. Kama saya ngitanjaan, tanja kongkong. Dan nangis tuh kan dah. Ngaruh iya. Lewat tongki nangis anaknya orang. Pusing dia, nangis kurung. Pusing tadi dia. Hostnya yang paling gua kasihan nangis dia minta bantuan. Nangis dia pas mukanya gue nangis, mukanya gue syuting gitu loh. Mana ya tadi? Ya Allah, bener-bener hostnya. Dia itu sering itu dia kirim-kirim ini undangan ke aku. Malas gue masuk itu. Gue juga pengen on cam, aku kasih lihat lah. Mana ya? Gak bisa dia diskusi, dia ada narasumbernya itu biasa. Sepertinya orang Medan ya, Bang Dio ya? Iya, tadi dia katakan di Medan. Iya. Tadi katanya Medan. Ini. Orang Medan. Gedein Kang. Apa ini? Tuh mukanya dia. Bukan dia itu. Dia. Hah? Yang di tengah. Cakep kali. Itu dia. Udah. Aduh jauh juga nih HP berat diangkat. Udah. Jadi sejatinya teman-teman itulah yang terjadi ya. Saudara-saudara kita yang ada di seberang ini memang sangat tidak ingin Bibelnya itu kita bahas. Kenapa? Karena ya kartu asnya mereka itu di situ. Kelemahannya mereka itu di situ. Jadi Bibelnya sendiri yang akan memuntahkan kelemahan ajaran agama mereka. Karena memang apa yang kita temukan di Bibel itu akan menghantam kemudian pertahanan keyakinan mereka yang hanya berdasarkan akal-akalan dan doktrin dan dogma semata gitu ya. Seperti ketika tadi berbicara dosa waris, dalilnya nggak ada. Kemudian apakah Tuhan menciptakan iblis? Kita sudah tunjukkan dalilnya di dalam Yohanes 1 nomor 3, Yesaya 45 nomor 7 dan seterusnya. Lalu membahas yang terakhir ini terkait dengan yang ditemui Paulus ini, apakah Yesus atau bukan Yesus. Dan endingnya ketika dia minta mana dalilnya bahwa Paulus mengaku kalau dia bertemu dengan Yesus, dan akhirnya apa yang terjadi teman-teman? Di dalam kitabnya sendiri 1 Korintus 15:8, Paulus mengaku bahwa Yesus itu menampakkan diri
menampakkan diri kepada Paulus. Artinya ya tidak ada tempat mereka lari selain daripada mereka harus mematahkan langkah Bang Suma. Satu-satunya cara untuk menghentikan ini ya mereka harus menghentikan langkah Bang Suma. Karena apa yang mereka lawan sebenarnya bukan Bang Suma, yang mereka lawan itu adalah kitabnya sendiri. Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus tersebut, itu justru akan semakin nyata bahwasanya memang Paulus ini bertemu dengan Kristus yang dinubuatkan oleh Yesus anak Maria. Kata optomai dalam bahasa Yunani itu artinya menampakkan diri. Bahkan di dalam terjemahan yang lebih tua, Paulus mengatakan, aku melihat dia, Yesus memperlihatkan dirinya kepadaku. Itu jelas sekali itu dikatakan di kitabnya orang Kristen, di Alkitab Sabda. Yesus memperlihatkan dirinya. Optomai dalam bahasa Yunani. Jadi kita orang Islam yang belajar tentang Bible mereka dan sedikit belajar tentang bahasa original teks kitab mereka itu tidak akan pernah bisa kabur. Maka satu-satunya jalan yang mereka harus lakukan untuk menghentikan itu semua ya, pikirkan aja sendiri. Kalau dari segi dialog itu nggak mungkin. Dia datang ke tempat kita nggak mungkin. Kita yang datang ke tempatnya pun juga nggak mungkin. Jadi satu-satunya jalan adalah menghentikan langkah apologet Islam. Caranya bagaimana? Ya mereka lah yang punya pekerjaan itu teman-teman. Karena hal ini pasti sangat-sangat mengguncang pihak mereka. Karena ternyata Bible mereka itu tidak seirama dengan iman yang mereka lakoni sudah berpuluh tahun. Dari sejak mereka lahir sampai sekarang usia 80, 70, 60, 50. Bertekun mereka di dalam melakukan kekristenan. Ternyata mereka hanya berdasarkan doktrin dan dogma dan bertentangan dengan Bible. Mereka berpikir bahwa apa yang mereka dalami selama ini sebagai seorang Kristiani itu berdasar terhadap proses berpikir para tokoh-tokoh mereka. Tapi ternyata proses berpikir itu tidak berdasarkan kepada dalil yang tertulis di dalam Bible. Justru ketika Bible ini dimuntahkan isinya, maka yang ada hanya kekecewaan. Itu yang ingin saya katakan ya, mengingat diskusi yang tadi itu 1 lawan 7. Tapi ternyata tidak ada perlawanan. Mereka hanya ngeyel, mereka hanya marah, dan mereka hanya menyerang hal-hal yang sifatnya pribadi. Ini pelajaran buat kita semua, anak-anak saya yang ada di bawah, anak-anak saya yang ada di rumah. Kuatkan akidah kalian. Karena kebenaran itu hanya ada di Islam. Oke? Hanya agama Islam yang diimani berdasarkan dari proses berpikir. Kalau di agama sebelah, Anda lihat sendiri tadi, hampir 2 jam. Bagaimana saya seorang diri di sana menjelaskan tentang isi Bible itu sendiri. Dan sebenarnya saya memancing mereka itu untuk hostnya tadi untuk membahas tentang Al-Quran, tentang Islam juga. Bahwa ketika manusia, siapakah dia siapa yang mengampuni dosa? Maka saya katakan, Yesus tidak pernah mengatakan dirinya itu adalah yang mengampuni dosa. Tetapi kalau memaafkan, itu Yesus pun melakukan. Ya sama seperti ajaran yang ada dalam kitab mereka, Yohanes 8 itu juga, Yohanes 10. Bahwa siapa yang kemudian mengampuni dosa saudara-saudaranya, Yohanes 20:23, maka dia pun bisa, siapa yang mengampuni dosa, maka dosa orang tersebut itu akan diampuni. Itu jelas itu dalam kitab mereka sendiri. Dengan kata lain, generasi Islam harus bangkit, harus kuat, ya, supaya mereka tidak mudah kemudian dimurtadkan dengan pola-pola yang tidak benar dari agama seberang. Saya kira begitu teman-teman. Bang Handi dan guru-guru saya yang lain, silakan. Ada satu yang kata tadi, menampakkan. Menampakkan itu akar katanya tampak atau nampak. Artinya adalah terlihat. Iya.
Bang Itu. Andi noise. Ah, itu intinya terlihat. Ya, lanjut. Ya, Bang Christian, Muslim apa Kristen? Christian. Saya bikin kopi dulu ya. Siap, campur masak ya. Sambil monitor di sini. Silakan. Ya, Christian. Bang Christian. Bang Christian nggak ada suaranya itu. Bang Christian. Woi. Bang Chris. Wah, nggak ada suara. Bang Andi masih noise nggak? Kenceng banget tadi noise-nya. Ya, utamakan yang Kristen dulu yang naik. Lapar ya, gue lagi goreng ikan, lapar gue. Oh, pantas noise. Yang Kristen dulu teman-teman yang minta naik ya. Ini kayaknya kepijit nih lagi tab-tab layar. Christian, monitor. Christian, di bawah aja ya bang, kalau nggak ada suara. Bedi, selamat malam Bedi. Bedi, selamat malam Bedi. Bang Bedi. Tidur kayaknya. Ayo teman-teman Kristen, silakan naik. Yang Muslim jangan dulu, ada permintaan naik, nge-lag ini HP-nya, stag. Kalau banyak permintaan naik, banyak banget ini. Coba moderator tolong dibatalin. Ya, Matiu. Ya, Matiu. hadir. Yo, selamat Ya. malam bang. Malam. Malam. Dari Kristen bang? Katolik. Oh, dari Katolik, baik. Kalau mau diskusi silakan bang. Mau diskusi pakai tema atau bertanya aja atau tanya jawab? Aku belakang aja nanti bang. Belakang, di belakang. Ya. Atau pendetanya suruh ke sini bang biar di depan. Ustaz Alif naik Ustaz. Ustaz Sugi noise Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Noise ya. Ya Bang Mateo, mungkin ada yang mau ditanyakan tentang Islam, silakan, atau tentang ajaran Anda sendiri yang belum Anda pahami. Baik bang, terima kasih waktunya. Saya mau bertanya tentang ini sih bang, tentang Islam sih. Mau nanya aja bang. Ya, silakan bertanya aja, jangan takut kalau bertanya. Selama bertanya dan jangan menyimpulkan, Anda mendengarkan jawaban, aman bang. Oh siap. Ini diskusi santai kan? Iya santai. Mau sambil lari juga kita nggak masalah bang. Ini udah tengah malam bang, jadi nggak mungkin lari. Iya. Oke, langsung aja. Gini bang, saya mau nanya, apakah di agama Islam itu apakah diperbolehkan berdusta bang? Berbohong dalam 3 hal ya bang ya, itu ya. Iya betul. Udah tahu ya. Oke, Gurunda udah monitor Gurunda? Atau Ustadz Alif? Tapadol Ustadz. Pertanyaan klasik ini. Pertanyaannya tadi tuntaskan dulu. Apa tadi pertanyaannya? Apakah di dalam Islam boleh berbohong? Kan gitu. Ya, seperti begitu. Ya. Nah, di dalam Islam berbohong itu dilarang. Kecuali dalam 3 hal gitu. Jadi hukum berbohong itu tidak boleh. Kecuali dalam 3 hal ada yang diperbolehkan. Dipahami? Bisa dijelaskan secara rinci bang?
Apa itu yang perlu dijelaskannya? Misal Yang tiga hal kasih itu, contoh aja, Tat. misalnya contoh, seperti begitu sih. Oh gitu. Contoh ketika orang itu mendamaikan orang yang sedang berseteru. Saudaranya berseteru. Misal gini, Bang Mateo ini lagi berantem tuh. Ya mau berantem sama temennya, rebutan patung Yesus kan gitu ya. Kayak gitu. Nah kalian itu bawa golok dan lain sebagainya. Maka saya datang demi mendamaikan, menyelamatkan kalian. Saya bohong. Itu ada polisi di belakang. Awas ada polisi di belakang gitu. Iya, lanjut. Nah kayak gitu. Terus kalian pada lari itu. Nah selamatlah gitu. Menghentikan perdamaian seperti itu boleh. Padahal polisinya nggak ada di belakang gitu. Cuman kalian rebutan patung Yesus tadi sampai bawa golok kayak gitu. Seperti itu Bang. Kasih contohnya. Ya saya tambahin sedikit. Contoh lagi gini Bang, misalnya gini Bang ya, Anda punya adik perempuan, mau diperkosa preman nih, dicari ke rumahmu, mana adikmu? Nggak tahu, padahal Anda tahu, tapi untuk menyelamatkan adik Anda supaya nggak diperkosa, Anda bohong. Nah, seperti itu boleh Bang. Kalau di Kristen dilarang ya Bang. Nggak boleh berbohong dalam hal seperti itu ya Bang. Halo, Bang Matthew. Bang Matthew. Ya, halo. Nah, misalnya kalau di Kristen apa dilarang berbohong seperti itu Bang? Misalnya kamu punya adik mau diperkosa. Terus preman nanya sama kamu tuh, mana adekmu? Boleh bohong nggak kalau ditanya itu? Sebenarnya sih kalau hal-hal seperti begitu sih Bang, lebih ke mana jatuhnya ya? Ya secara namanya kan saudara ya, pasti kita melindungi saudara kita. Nah, boleh dalam Islam boleh Bang. Seperti itu Bang. Anda milih berbohong atau milih adiknya diperkosa? Gini sih Bang, secara logika kita ya Bang ya, orang awam. Di mana-mana pasti dia melindungi saudaranya. Walaupun dengan cara berbohong kan? Apapun itu caranya pasti dia melindungi saudaranya, itu berarti aja sih. Anda waras. Tapi yang bentar ya Bang ya. Oh, kok di mute? Nggak mungkin gini Pak D. Kalau di dia itu tetap berdosa. Tapi tetap dilakukan. Kalau di Islam kan tadi berbohong berdosa, tapi di konteks tertentu tidak berdosa, diperbolehkan karena tujuannya untuk keselamatan. Iya. Gitu. Kalau dia tetap berbohong, tetap sama kayak kita membohongi kan, karena orang itu niatnya jahat. Tapi kalau di Islam, alhamdulillah lepas dari hukum dosa. Kalau di sebelah tetap berdosa. Padahal dosa kan maut kan, masuk neraka kan. Nah, Dosa itu. kecil apapun di dalam Kristen gitu. Nanti di neraka ditanya, kenapa kamu masuk neraka? Karena melindungi adekku mau diperkosa gitu. Ada-ada aja. Tuhan itu maha adil Bang. Tuhan itu maha bijaksana. Jadi Tuhan itu tidak otoriter. Pasti semua yang instruksikan Tuhan itu pasti bermanfaat untuk kita. Tidak akan memberatkan kita, tidak akan merugikan kita. Intinya itu. Ya, itu jawabannya Bang Matthew. Tommy, Muslim apa Kristen Tommy? Selamat malam. Tommy. Bang Tommy, Muslim apa Kristen? Wah, lupa bawa mic dia naik. Silakan dilanjut lagi pertanyaan selanjutnya Bang Matthew. Bang Matthew. Bang Matthew. Masih kemiut itu. Iya.
Ya, ini ada Mimon. Selamat malam Mimon. Iya, Mimon. selamat malam. Dari Kristen Bang. Islam. Oh, kita buat yang Kristen dulu ya Bang ya, biar ada diskusi ya. Oke. Bang Matiu dibuka mute-nya bro. Lagi ribut kayaknya di sana, lagi rame dia. Yang satu lupa bawa mic, yang satu lupa buka mute. Aduh. Kenapa jadi udahan nanyanya? Ya tadi itu contoh ya, tadi itu contoh. Sebenarnya kalau kita buat contoh nanti banyak contohnya, tapi cukup itu dulu lah, kan gitu ya. Seperti itu Bang. Bang Matiu. Matilu. Buka mute-nya Matilu. Bang Matilu. Hiroshima itu. Hiroshima, Nagasaki. Belum duduk kalau di saya. Oh, udah dari tadi. Oh, sinyalnya merah. Udah biasa kalau OTN sinyalnya merah. Bang Matilu. Oh, Bang Matilu. Dibuka mute-nya, Bang. Langsung terguncang dengan jawabannya, oi. Baru satu pertanyaan langsung, wah. Nah, enak kalau di room muslim ya. Bertanya bebas kalau di room muslim. Coba sekalinya pada naik ke room OTN, dikeroyok sama satu kampung, guys. Ya, namanya anjing itu gonggong satu, gonggong semua. Iya. Tes aja kalau nggak percaya, ada anjing gonggong satu aja. Wow, semuanya ikut gonggong. Kayak gitu. Makanya Nih, Yesus menyebuti mereka itu Kunarion. iya, Bani Hunarion. Abang ganteng. Halo Bang. Nah, Muslim apa Kristen Bang? Kristen Bang. Namanya Abang Ganteng, aslinya ganteng berarti ya. Terus Pasti dong. tuh lagi turun, ya. Silakan kalau mau bertanya. Iya Bang, saya mau tanya ini Bang. Nabi Muhammad SAW kan mengatakan bahwa ikutlah aku sholat, ya kan? Tapi sholat 5 waktu dengan cara-cara sholat itu, apakah benar seperti yang diajarkan Muhammad itu? Benar. Itu aja Bang. Ya udah benar. Benar. Coba dalilnya Bang, tunjukkan dalilnya mana? Nah itu tadi, udah kamu bawa, sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Ya contohnya dikatakan saya buatlah pesawat. Lalu cara-caranya buat pesawat gimana? Saya kan nggak ngerti. Ya udah. Sholat itu kan dicontohkan Bang. Dicontohkan oleh Nabi. Dicontohkan. Diikuti oleh sahabat. Sahabat ditularkan lagi kepada anaknya, anaknya ke anaknya, anaknya terus sampai sekarang. Sholat itu nggak pernah putus Bang. Nggak pernah hilang, orang nggak melaksanakan sholat itu nggak ada. Jadi ya seperti itu. 5 waktu dan cara sholat itu gimana? Nggak ada tertulis. Ya udah seperti itu. Gimana sih? Kok beda? Biasanya beda-beda tuh Bang. Beda apa? Apanya yang beda Bang? Contoh apa yang beda? Di dalam Quran hadis juga nggak ditunjukin bahwa harus 5 waktu dan caranya angkat kaki, nggak pakai celana. Makanya belajar fikih Bang, itu, biar ngerti. Itu ada namanya kita fikih Bang. Karangan siapa itu? Kok karangan orang Rasulullah yang mencontohkan kok? Emang di Kristen ibadah jingkrak-jingkrak emang pernah dicontohkan Yesus? Hah? Ibadah hari Minggu pernah dicontohkan Yesus? Pernah? Yesus pernah ibadah hari Minggu? Pernah saya Yesus tanya. di gereja? Tunggu dulu, ini Gampang jawabnya, Bang. Tamparan balik. Ya, tadi saya sudah menunjukkan ada namanya kita fikih. Bagaimana cara Kita mengangkat fikih tangan. yang buat siapa kita fikih Bang? Yang ngarang siapa itu?
para ulama, tapi itu berdasarkan hadis-hadis, Bang. Aduh. Kalau mau kuterangkan banyak itu, nggak cukup waktunya, Ngarang. Bang. Kok ulama yang ngarang caranya sholat? Bukan ulama yang ngarang, ulama yang nulis itu berdasarkan hadis-hadis. Ya kan artinya kan Gitu ngarang. Bang. loh. Nah Artinya kan sekarang ngarang. pertanyaan balik, Bang. Kamu ibadah hari Minggu itu yang kamu contoh siapa? Jawab dulu. Enggak, jawab dulu tuh. Jawab Udah dulu. saya jawab. Itu Udah mah saya jawab. Kamu mau terima atau enggak? Udah saya jawab. Sekarang pertanyaan saya yang kamu contoh siapa ibadah Minggu, Bang? sholat 5 waktu dan cara sholat itu nggak ada Ini dalam nggak Quran, mau Bang. diskusin. Kata siapa? Emang kamu udah baca Quran? Enggak. Orang udah dikasih tahu di kitab fikih ada. Ngeyel juga. Tanya satu pertanyaan aja kalau bisa. Pertanyaan saya terjawab dengan tepat, ada dalilnya. Saya ngesot live di YouTube 100 kilo. Ayo tunjukkan ibadah hari Minggu dicontohkan Yesus. Udah dikasih tahu kok, ngeyel pula. Saya ngesot 100 kilo kalau ada orang Kristen bisa menunjukkan Yesus ibadah hari Minggu. Ayo sini. Ya, ini ada pria sejati. Selamat malam pria sejati. Sama Miracle. Dibuka mute-nya. Iya Bang, selamat pagi semuanya, selamat pagi. Ya, Kristen ya Bang? Iya betul Bang, Kristen Bang. Oh, baik. Ini Miracle Muslim apa Kristen? Miracle. Miracle. Dibuka mute-nya. Kristen. Kristen, baik. Ada 2 Kristen di sini ya. Silakan mau berdialog, berdiskusi atau ditanya aja. Iya, boleh nanya Bang ya? Boleh. Gurunda udah monitor, Gurunda? Izin. Ustadz Alif? Ya, izin nanya Bang ya. Monitor. Ya, satu pertanyaan 20.000 Bang. Siap Bang. Cuman lagi kosong ini Bang. Oh ya udah, gratis kalau gitu. BPJS. Silakan Bang. Iya Bang, saya sering mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh teman-teman ya. Soalnya saya sering ikut-ikut dalam kumal-kumal teman-teman Muslim ya. Tetapi ada satu pertanyaan nih Bang yang memang masih belum bisa memuaskan dari jawaban teman-teman yang sebelum-sebelumnya ya. Mungkin di sini saya mendapatkan pelajaran atau ilmu yang berbeda ya. Di dalam surat An-Nisa Bang, di dalam surat An-Nisa 56 kurang lebih, tolong saya kebetulan tidak ada ininya Bang, tetapi pemahaman saya kurang lebih seperti begini, tolong dibenarin nanti ya. Sesungguhnya orang-orang kafir itu akan masuk ke dalam neraka, lalu kemudian kulitnya tidak terbakar, selalu berganti terus baru, dan yang kemudian bisa melakukan komunikasi dengan saudara-saudara yang lain. Apakah itu betul Bang? Baik, silakan Ustadz Alif. Sebelum ke Ustadz Alif, Teman-teman saya izin tadi dulu. waktu saya tinggal sejenak, itu ganti channel, kenapa berubah sendiri? Terus kemudian suaranya apa gitu, mengganggu nggak? Tolong informasi ya, suara apa itu tadi tuh? Oke, tolong diinfo ya. Surah An-Nisa ayat 56. Ayat 56 ya. Saya bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naro. Al-ayah, saya langsung ke terjemah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tadi ada terjemahan yang ngobrol apa gitu tadi Bang? Nggak ada itu? Dengan ayat ini? Yang dipertanyakan apa tadi? Kelak kami akan memasukkan mereka di dalam neraka Bang. Kelak kami ini siapa Bang? Oh, Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau Sang Pencipta mesti satu ya Bang? Betul, Esa. Tetapi di ayatnya kita menemukan kelak kami akan memasukkan mereka ke dalam api neraka, begitu Bang? Betul. Kami, kata kami Esa atau lebih Esa, dari Esa. satu Bang?
Satu, Esa. Tiada yang lain selain dia. Oh, maksud saya pengertiannya kelak kami akan memasukkan mereka ke dalam api neraka, begitu tadi intinya Bang. Betul. Nah, mesti kalau tunggalkan Bang Esa, kelak saya akan, atau bagaimana menurut Abang? Enggak, di situ Allah berfirman menggunakan kata kami. Saya perjelas dulu ya. Perjelas dulu ketika Allah Sang Maha Agung di situ menunjukkan keagungannya, dijelaskan bahwa Allah menggunakan kata kami, di mana nanti juga ada malaikat-malaikat yang ditugaskan memukul orang-orang kafir yang menyekutukan Allah, orang-orang musyrikan gitu ya, yang menuhankan utusan Tuhan, menuhankan para nabi utusan Tuhan dituhankan, dia itu kategorinya musyrik. Contoh di dalam surah Al-Maidah ayat 72, di situ dikatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Telah kafirlah orang yang berkata Allah adalah Al-Masih Isa putra Maryam. Dijelaskan sampai akhir ayat bahwa buat mereka itu tempat kembalinya di neraka. Nanti akan digiring oleh malaikat bahwa mereka itu akan disiksa di dalam neraka, kan gitu. Nah, ketika Allah berfirman menggunakan kata kami sebagai keagungan dari Allah, di situ ada nanti yang ditugaskan petugasnya, contohnya malaikat. Tetap Allah yang Maha Esa. Nah, itu pelajaran di dalam Al-Quran ya. Berikutnya saya kasih pelajaran Abang bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ternyata di dalam pelajaran bahasa Indonesia mungkin Abang tidak pernah diajari di sana waktu sekolah. Di sini ada kata kami itu ada dua makna ya. Satu, yang berbicara bersama dengan orang lain. Kedua, yang berbicara digunakan oleh orang besar, misalnya raja. Nah, di dunia bahasa Indonesia sendiri pun kata kami boleh digunakan oleh seorang raja, padahal rajanya itu sendiri gitu loh, atau orang besar, untuk menunjukkan keagungannya. Jadi kayak gitu Bang ya. Kalau Abang sampai ini nggak paham, KBBI juga nggak paham, saya nggak tahu mesti pakai bahasa apa lagi menjelaskan Abang biar Abang paham. Karena kemarin waktu saya ajarkan ini pelajaran di anak-anak TK, anak PAUD yang belajar Iqra, mereka paham gitu Bang. Ya, sebenarnya kita semua itu sering menggunakan kata kami, Ustadz Alif. Contohnya ketika kita dulu itu mengirim surat kepada guru ya. Betul. Surat izin. Itu tertulis di situ apa? Hormat saya atau hormat kami? Hormat kami. Hormat kami. Padahal sendiri nih, saya sendiri yang nulis kok. Kenapa pakai kata kami? Bentuk kesopanan. Di Siak sini Bang, di Riau di Siak, orang-orang Melayu Siak itu menyebut aku, kata aku diganti kata kami Bang. Itu di Siak. Di Manado, orang menyebut dirinya, kata ganti aku menjadi kita. Jadi untuk memahami suatu bahasa, itu jangan dipahami dengan bahasa lain, kembalikan ke bahasa aslinya. Apa sih kaidahnya di sana? Seperti contoh ini, saya kasih contoh ya. Elohim, itu artinya kan jamak tuh. Karena tunggalnya itu Eloah. Tapi kenapa di situ jadi tunggal dia? Musa disebut Elohim. Keluaran 7 ayat 1. Lihat aku menjadikan engkau sebagai Elohim bagi Fir'aun dan Harun adalah nabimu. Nah kalau itu dipahami secara bahasa Indonesia, lihat aku menjadikan Musa sebagai Tuhan-Tuhan. Atau di dalam kitab Kejadian 1, bara Elohim. Beresit bara Elohim. Ya. Pada mulanya Allah Tuhan menciptakan. Kenapa di situ enggak diartikan pada mulanya Tuhan menciptakan? Padahal Elohim jamak. Ya kan? Tunggalnya apa? Eloah. Nah, seperti itu Bang. Jadi antara bahasa Aram, bahasa Ibrani, bahasa Arab itu mempunyai satu kaidah yang sama. Begitu Bang. Oke Bang, makasih. Udah jelas apa yang dijelaskan oleh Bang Alif sama Bang Sugi, bahwa tentang kami bisa merujuk kepada yang Esa itu ya. Tetapi tadi hanya saya membaca kaminya, tetapi sudah dijelaskan. Oke. Kemudian masih di ayat yang sama Bang. Itu ayatnya adalah menggantikan kulit yang
kulit yang baru artinya tidak terbakar bang ya. Orang-orang yang masuk di dalam neraka tersebut, orang-orang kafir yang masuk di dalam neraka, disebutkan dalam ayat ini tidak terbakar, bahkan kulitnya akan terganti yang baru terus. Maksudnya seperti Bukannya apa bang? tidak terbakar bang, setiap terbakar hangus diganti kulit yang baru, gitu loh Iya, bang. iya Baca terbakar baik-baik. tapi diganti kulit yang baru, betul. Iya, Diganti betul. kulit yang baru gimana maksudnya bang? Artinya tidak mati-mati gitu bang? Atau Iya. boleh penjelasannya bang? Ya betul, orang yang masuk neraka itu nggak mati-mati bang. Makanya di Al-Quran dikatakan wala mutu wala yahya. Dia setengah mati aja dia itu. Kenapa diganti kulit yang baru? Supaya bisa merasakan betapa pedihnya azab neraka itu. Nah ayat ini juga sudah terbukti secara ilmiah ya. Ada seorang pakar ilmu kesehatan dari Thailand itu masuk Islam gara-gara ini. Gara-gara Anisa ayat 56 ini ketika menghadiri konferensi di Riyadh, ya di Riyadh. Dia mengatakan bahwa saya baru saja menemukan penemuan baru bahwa kulit manusia itu bisa merasakan sakit. Tadinya dokter-dokter tidak tahu bahwa kulit itu bisa merasakan sakit. Ternyata Al-Quran 1400 tahun yang lalu sudah menyatakan bahwa kulit itu juga merasakan sakit. Apa buktinya? Buktinya ketika orang terbakar sangat parah, itu disentuh nggak sakit, Bang. Tetapi kalau kebakarnya itu masih 25%, 50%, itu disentuh sakit. Kenapa? Ketika terbakar parah nggak merasakan sakit, karena udah nggak ada kulitnya. Nah, itu terbukti secara ilmu pengetahuan tuh. Hebat Al-Quran. Ustadz Ali mau nambah, silakan. Udah jelas sih Pak Deh, justru sangat terasa sakit kalau memang penyiksaan. Contoh di sini ayatnya apa coba? Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah kan gitu. Orang-orang yang mengingkari firman Tuhan lah, bahasa kitanya begitu. Jadi apa yang menjadi firman dari Tuhan, pengajaran yang benar, mereka ingkari, mereka olok-olok, konsekuensinya nanti siksaannya itu seperti itu. Jadi ketika kulitnya dibakar hangus, diganti lagi, biar dia merasakan siksaannya. Siksaan nanti di akhirat ya, di neraka seperti itu. Memang terbakar kulit itu sangat ngeri, sakit gitu. Beda orang ketika disayat lebih dalam dengan bagian kulitnya saja sudah berbeda. Itu tadi sudah ada penelitiannya. Itulah siksaan buat orang yang mendustakan ayat-ayat Tuhan, firman Allah gitu. Abang pria ini menerima atau mendustakan firman Tuhan, Bang? Kalau boleh tua sih. Halo. Ya, abang ini termasuk orang yang menerima atau mendustakan firman Tuhan? Iya, menerima firman Tuhan tentunya bang ya. Firman dari Alkitab itu sendiri bang. Kalau saya kan orang Kristen bang. Cuma saya sering, seperti yang saya katakan tadi, saya sering berdiskusi dengan teman-teman Muslim, saling bertukar informasi, pengetahuan. Dan ini saya menemukan ayat ini. Dan teman-teman bahkan mengatakan bahwa ketika nanti sudah hangus diganti yang baru lagi, tentu terjadi kekebalan di situ bang. Yang artinya setiap hari, setiap saat, setiap detik dibakar terus di api neraka itu. Kalau masih hidup berarti dia tidak merasakan yang sakitnya lagi, karena ibarat udah makanan minumannya sehari-hari seperti itu. Tidak sakit itu kalau kulit Bang, kalau tidak sakit itu kalau kulit hangus, udah hangus masih terus dibakar. Itu nggak sakit kan udah hangus, makanya diganti kulit yang baru biar sakit lagi gitu loh. Jadi seperti itu, Bang. Nah, permasalahannya tadi saya pikir mengimani firman Tuhan itu kalam Allah sesuai dengan siksaan, di mana di situ adalah firman Tuhan ini yaitu Al-Qur'anul Karim. Tapi Anda ternyata maksudnya mengimani firman Tuhan itu adalah Bible kan gitu. Nah, saya jadinya penasaran Bang, mohon maaf, apakah surat-surat Paulus juga termasuk firman Tuhan? Iya Bang, iya benar. Loh, berarti ketika Paulus berkata aku berkata bukan berdasarkan firman Tuhan melainkan orang bodoh yang berkeyakinan, berarti maksudnya di situ Tuhannya bernama Paulus karena itu firman Tuhan. Begini Bang, Paulus itu dia tadinya orang Yahudi Bang, ya orang yang membunuh pengikut Kristus. Orang Yahudi itu agamanya keras Bang.
bagi siapa yang menolak Allah mereka, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, maka dianggap kafir, Bang. Iya, Bahkan dibunuh. ketika Paulus menulis suratnya, dia berkata berdasarkan orang bodoh yang berkeyakinan, berarti menurut Anda itu tetap firman Tuhan kan? Iya, betul, Bang. Karena firman Tuhan itu, Kalau Bang, gitu berarti Tuhan menurut Anda kami- Paulus dong. menurut kami adalah diwahyukan kepada seseorang seperti Abang nih, mengatakan sesuatu hal yang baik untuk memberitakan tentang Allah, gitu, Bang. Memberitakan. Nah, Rasul Paulus memberitakan tentang Yesus, Bang, bukan tentang dirinya ya, tetapi yang dialaminya. Jadi dia tidak yang tadinya dia sebagai pahlawan perwira besar Romawi yang membunuh. Bukan, Abang belum paham poinnya. Ketika Paulus sendiri berkata berdasarkan dari dirinya sendiri, tapi Anda imani sebagai firman Tuhan, kalau begitu berarti Tuhan Anda itu adalah Paulus gitu. Kan di 1 Korintus Paulus berkata seperti itu. Aku berkata bukan berdasarkan firman Tuhan, melainkan sebagai orang bodoh yang berkeyakinan. Oke, kita buka ya, Bang. 1 Korintus berapa, Bang? 1 Korintus 11 apa ya? Oh iya, benar. 1 Korintus 11 nomor 7. Iya, saya ingat saya di situ sih. 1 Korintus 11 benar, nggak salah nomor 7. 26 kali seingatku di Ya, 26. 1 Korintus berapa, Bang? 26. Bentar. Bukan. 2 Korintus 11:17. Wah, semuanya benar itu teman-teman jawabannya. 2 Korintus 11 nomor 17. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang yang bodoh yang berkeyakinan. 2 Korintus 11 ayat 17, Bang. Ya. Ya. Itu 1 Korintus 11 nomor 7 kan tentang laki-laki berambut gondrong ya, Ah, kalau nggak itu salah ya. suruh digundul. Yang Salah perempuan ya. juga. Iya, dari perikopnya itu, Bang, itu temanya bahwa Paulus tidak mementingkan dirinya, Bang. Artinya tidak mementingkan dirinya di dalam menyampaikan apa yang telah diterima. Dibaca aja dulu, Bang, dibaca dulu. Oke. Ayat 11 ya, Bang ya? Tadi Abang bilang 17, gimana sih? 17, Bang, 17. Oke, 17. Apa yang kukatakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah karena banyak orang yang bermegah secara duniawi akan mau bermegah juga, sebab kami suka sabar terhadap orang bodoh karena kami begitu bijaksana. Karena Pertanyaannya kami tadi, sabar. Bang. Pertanyaannya, Nah, itu yang ayat 17-nya. pertanyaannya, perkataan Paulus itu firman Tuhan atau bukan? Itu doang sih. Bang, Iya. perkataan Paulus itu firman Tuhan atau bukan? Perkataan Paulus ini, Bang. Iya, firman Tuhan atau bukan? Nah, kalau yang namanya firman Tuhan itu ajakan, Bang. Ada Saya nggak nanya itu. Yang Anda barusan baca, perkataan Paulus itu firman Tuhan atau bukan? A, firman Tuhan. B, bukan firman Tuhan. Iya, firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Alkitab Tapi itu Paulus firman berkata Tuhan, di bukan dalam firman isi Tuhan, Alkitab. kata. Paulus berkata mengatakan dia bukan firman Tuhan. Anda kok melawan Paulus? Makanya berarti Tuhannya Paulus gitu. karena dia imani sebagai firman Tuhan. Enggak, Bang. Karena bukan Paulusnya yang diimani. Coba dibaca lagi deh, saya mau dengerin. Dibaca lagi sekali, gue diam. Baca lagi sekali. Oke, ayat 17. Apa yang aku katakan, ini Paulus ya. Aku itu Paulus. Aku mengatakan
bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Nah, di ayat sebelumnya, mengapa aku tegaskan bahwa kemegahanku itu tidak akan dirintangin oleh siapapun di daerah-daerah Akaya, di daerah Akaya di mana dia menginjil. Mengapa tidak? Apakah karena aku tidak mengasihi kamu? Ya, Allah poinnya itu mengetahui, firman Tuhan atau bukan, Bang? Bang, firman Tuhan itu, Bang, firman Tuhan ini kan berupa ajaran apa yang dia. Paulus berkata, apa yang dia katakan bukan firman Tuhan lo, kata Paulus. Kebelit Gimana lidah sih dia. bahasa Indonesia lo itu, bro? Kalau dikatakan diimani itu firman Tuhan, berarti Tuhannya Paulus. Tapi kalau memang Anda yakin itu bukan firman Tuhan, berarti isi kitab Anda bukan firman Tuhan, gitu loh. Kan gitu sederhana, Bang. Kabur dia, kasihan. takut dia dikulitin di neraka. Ya tadi soalnya dia percaya firman Tuhan katanya. Ternyata Bible yang dimaksud. Ustaz Alif, Siap. Aku izin Bang Alif, Ustaz Alif baru mau tambahin tadi udah kabur dia. Ayat yang dia bawa tuh klop banget itu untuk dia itu. Surat An-Nisa ayat 56 itu untuk dia. Makanya orang-orang yang Karena mendustakan klop firman dengan Allah. surat Al-Maidah. Ya, klop dengan surah Al-Maidah ayat 73, 72 sampai 73. Orang-orang yang meyakini ada 3 Tuhan. Nah, itulah mereka orangnya. Mereka lah yang disebutkan dalam ayat itu, orang-orang kafir. Keburu kabur. Ini anak ini, dia pikir di neraka itu tempatnya bersenang-senang kali ya? Iya, dia itu kan dia terjemahkan tidak terbakar. Padahal nggak ada terjemahan tidak terbakar di situ. Itu kan ayatnya kullama nadijat, setiap kali hangus. Ya, kalau hangus ya terbakar lah. Diterjemahkan pula oleh dia tidak terbakar.